11 kesalahan STI ya? Hingga timnas gagal total. Benar gak, Lur? Salam Pancasila. Dengar-dengar Erick Thohir akan mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Saya rasa jangan. Ya, Erick Thohir tetap menjadi Ketua Umum PSSI karena Erick Thohir sudah bekerja dengan benar dan baik. Ini persoalannya sebetulnya ada di pelatih, yaitu Sintayong. Ya, Erick Thohir sudah mengumpulkan materi pemain yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sintayong. Hanya saja Sintayongnya yang seringkali salah meracik susunan pemain, juga salah menerapkan strategi. Ya, saya mencatat ada 5 kesalahan dari Sintayong. Ya, saya mencatat ada 5 kesalahan dari Sintayong. Ya. Nah, ini ulasannya. Ya, jadi kalau mau diganti ya ganti Sintayongnya aja. Yang pertama adalah ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Ya, di kandang Arab Saudi yang waktu itu timnas Indonesia sudah memimpin 1-0. Ya. Nah, karena Sintayong ingin memaksakan poin dengan selisih gol lebih, maka Sintayong lupa untuk mempertahankan kemenangannya. Maka akhirnya dibalas oleh Arab Saudi menjadi 1-1. Ya, seharusnya Sintayong sadar bahwa timnas Indonesia ini baru kali ini berkiprah sampai ke babak ketiga kualifikasi zona Asia. Ya, maka pemerintah telah serius menyiapkan apapun yang dibutuhkan pelatih. Masyarakat Indonesia dengan antusias dan fanatik mengirimkan doa-doa dan dukungan. Ya. Nah, itu kesalahan pertama tadi adalah Sintayong tidak berhasil mempertahankan kemenangan 1-0 di kandang Arab Saudi. Coba kalau waktu itu dipertahankan, kemungkinan saat ini Indonesia akan lebih mudah untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya. Lalu kesalahan kedua adalah saat Indonesia ditahan imbang oleh Australia di kandang Indonesia. Ya, kenapa ada kesalahan Sintayong? Karena waktu itu Sintayong justru bermain parkir tronton. Ya, yang mana dia mengandalkan 5 pemain bertahan untuk menghadapi Australia yang agresif. Ya, sebetulnya untuk menghadapi Australia itu formasinya adalah 4-4-2. Ya, sehingga pertahanan 4, gelandang 4, penyerang 2. Itu yang ideal. Justru Sintayong pakai formasi 5-3-2. Pada akhirnya timnas Indonesia dibombardir sepanjang 90 menit. Ya, maka sering dijuluki Sintayong parkir tronton. Ya, ini sepak bola negatif. Ya, kesalahan ketiga adalah saat Bahrain melawan Indonesia di kandang Bahrain. Ya. Waktu itu timnas Indonesia sudah menang 2-1. Ya, kembali Sintayong bukannya mempertahankan kemenangan dengan mengganti pemain gelandang atau pemain penyerang dengan pemain bertahan. Ya, malah Sintayong ini malah menambah pemain gedoran, pemain penyerang. Ya, akhirnya jadi kebales. Ya, 2-2 walaupun terjadi polemik karena perpanjangan waktu yang berlebihan oleh wasit waktu itu. Tapi kalau misalnya pertahanan kita kuat kan tetap menang 2-1. Ya, bener gak? Ya, akhirnya beberapa poin tadi lewat. Ya, hilang. Ya, lalu kesalahan keempat adalah waktu Cina melawan Indonesia. Ini kesalahan fatal. Ya, yang seharusnya timnas Indonesia dengan materi pemain saat ini bisa mengalahkan Cina di kandang Cina. Karena tanggal 6 bulan 6 ya Thailand bisa menahan imbang Cina di kandang Cina 1-1. Padahal pemain-pemain Thailand ini
Ya, tidak seperti pemain Indonesia yang naturalisasi. Ya. Ya. Nah, lalu kesalahan dia juga termasuk memberikan kepercayaan kepada Asnawi Mangkualam untuk menjadi kapten. Nah, ini blunder. Ya, Asnawi itu anak kecil, anak kemarin sore, belum pengalaman menjadi kapten. Dikasih jabatan kapten, ya akhirnya jadi kalah melawan Cina 2-1. Ya, yang terakhir Indonesia melawan Jepang. Ya, saat Indonesia melawan Jepang justru Sinteyong lagi-lagi dia melakukan manuver atau percobaan. Ya, dia mencoba mengimbangi permainan Jepang dengan hanya memasang 3 pemain bertahan. Ya, yaitu J.Itses, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Ya, jadi dia pakai formasi 3-5-2. Ya, yang seharusnya dibalik 5-3-2. Kenapa? Karena posisi atau status atau tingkat permainan timnas Indonesia jauh di bawah Jepang. Lawan Australia aja Sinteyong parkir tronton, kok lawan Jepang justru dia terbuka. Ya akhirnya dibombardirlah 4 gol tanpa balas. Ya sampai-sampai Justin Hubner aja melakukan gol bunuh diri. Nah ya, jadi sebetulnya yang benar itu ketika melawan Jepang itu Sinteyong memasang 5 pemain bertahan karena untuk meraih poin, yang penting tidak kehilangan poin. Menahan imbang Jepang itu adalah sebuah prestasi. Ya, misalnya di bertahan itu dipasang J.Itses, Justin Hubner, Jordi Amat, ya, Rizky Ridho, dan Asnawi Mangkualam atau Pratama Arhan. Ya, jadi Pratama atau Asnawi ini bisa membantu penyerangan, tapi juga utamanya menjadi pelapis back. Kan seperti itu harusnya. Ya, makanya saya menyarankan kepada Erick Thohir agar segera memecat Sinteyong aja, karena kalau didiam-diamkan nanti akan semakin parah. Ya, mungkin ujian terakhirnya nanti saat melawan Arab Saudi. Kalau tidak mendapatkan poin, draw aja, langsung ganti aja. Ya, karena ya Sinteyong ini memang suka cengar-cengir, kelihatan banget gak serius gitu. Suka main-main, suka percobaan-percobaan. Ya, masa timnas Indonesia dijadikan kelinci percobaan strateginya dia? Ya, ini nggak benar. Dan ini harus disadarkan. Karena sepertinya Erick Thohir berada di bawah tekanan netizen atau pendukung fanatik timnas Indonesia yang sangat menyukai Sinteyong. Ya. Jadi netizen Indonesia ini lucu, ketika sudah menyukai Sinteyong dia tidak melihat lagi apakah pelatih. Jadi kalau ada apa-apa ya Sinteyong itu dibelain terus, sehingga Sinteyong nggak merasa beban dan bertanggung jawab terhadap prestasi timnas Indonesia. Begitu kira-kira ya. Merdeka, ganti Sinteyong ya, jangan Erick Thohir yang mundur.